Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AKL kelas F. Di sini kami akan membahas terkait materi chapter 9 yang berjudul Indirect and Mutual Holdings. Nah, pertama-tama izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Farah Aprilia Cynthia Bella dengan NPM Mahir 245, kedua Anggita Rahma Putri Nabila NPM Mahir 249, ketiga Diva Aprilia Putri Maghriba NPM Mahir 252, keempat Amalia Mustafa NPM Mahir 259, kelima Gadis Junita Pratiwi NP Mahir 272. Nah, materi yang pertama yaitu terkait struktur afiliasi atau affiliation structure. Nah, di sini ada 3 macam struktur afiliasi. Yang pertama yaitu direct holding, kedua indirect holding, yang ketiga mutual holdings. Nah, yang direct holding ini tuh adalah dihasilkan secara langsung dari investasi langsung dalam hak suara dari satu atau lebih investi. Nah, direct holding di sini ada 2 macam. Yang A, single subsidiary. Jadi parent memiliki 80% kepemilikan langsung atas subsidiary A. Lalu yang B ini ada multiple subsidiaries. Di sini parent atau perusahaan induk memiliki beberapa perusahaan anak. Jadi kalau di gambar ini parent memiliki 80% kepemilikan langsung atas subsidiary A. Parent memiliki 70% kepemilikan langsung atas subsidiary B. Terus juga parent memiliki 90% kepemilikan langsung atas subsidiary A. Lalu, struktur afiliasi yang kedua yaitu ada indirect holdings. Nah, indirect holding itu adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung melainkan melalui anak perusahaannya. Yang A ini ada father, son, grandson. Nah, di sini perusahaan induk memiliki atau parent memiliki kepemilikan secara langsung atas subsidiary A sebesar 80%. Lalu kepemilikan tidak langsung itu terjadi antara perusahaan induk terhadap subsidiary si B, yaitu sebesar 56%. 56% ini tuh didapatkan dari 80% dikalikan 70%. Lalu indirect holding yang B yaitu namanya connecting affiliates. Nah, jadi perusahaan induk itu memiliki 80% kepemilikan atas subsidiary A, yaitu kepemilikan langsung atas subsidiary A dan melalui kepemilikan tidak langsung atas subsidiary B. Kepemilikan tidak langsung subsidiary B ini tuh sebesar 32% yang didapatkan dari 80% dikalikan 40%. Lalu juga perusahaan induk atau parent itu memiliki 52% total kepemilikan atas subsidiary B. Ini 52% itu didapatkan dari yang 32 tadi, 32% ditambahkan dengan kepemilikan langsung sebesar 20%. Lalu struktur afiliasi yang ketiga yaitu mutual holdings. Nah, ini terjadi apabila perusahaan terafiliasi memiliki kepentingan kepemilikan satu sama lain. Yang A, yaitu parent mutually owned. Nah, ini perusahaan induk atau si parent memiliki 80% kepemilikan atas subsidiary A, tapi subsidiary A itu juga memiliki 10% kepemilikan atas perusahaan si parent. Yang B yaitu terkait connecting affiliates mutually owned. Nah, di sini perusahaan si parent itu bukan pihak yang mempunyai hubungan mutual holding. Jadi subsidiary A dan subsidiary B itu yang memiliki hubungan mutual holding, di mana subsidiary A itu memiliki 40% kepemilikan atas subsidiary B dan subsidiary B itu memiliki 20% kepemilikan atas subsidiary A. Indirect holding, father, son, grandson struktur. Nah, di sini ada beberapa ketentuan untuk bisa menerapkan equity method for father, son, grandson struktur. Nah, yang pertama yaitu
Sun itu harus menerapkan metode ekuitas untuk investasi pada si grandson. Lalu yang kedua, father itu juga harus menerapkan metode ekuitas untuk investasi pada son. Nah, lalu di sini itu bagian controlling interest dari laba konsolidasi itu akan meliputi share for direct holding of son, selalu share for indirect holding of grandson dari ayah melalui si anak. Oke, selanjutnya di sini ada indirect holding atau struktur kepemilikan tidak langsung pada connecting affiliates. Nah, di sini kita itu akan membahas ketika suatu perusahaan itu tidak hanya memiliki anak perusahaan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui anak perusahaan lainnya. Nah, di gambar ini contohnya itu Pet Corporation itu punya 70% saham di SAL dan 60% saham di TAI. Nah, tapi SAL juga punya 20% saham di TAI. Nah, ini tuh yang disebut dengan struktur connecting affiliates karena terdapat adanya hubungan silang antara entitas anak. Oke, selanjutnya ada equity method of accounting for connecting affiliates. Yang dimana connecting affiliate sendiri adalah bagaimana cara perusahaan induk dan anak itu mencatat investasinya ketika ada hubungan kepemilikan silang antar anak perusahaan. Nah, kalau berdasarkan contoh yang sebelumnya, cara mencatatnya yang pertama itu dari sisi SAL Corporation. Di sini tuh kan SAL memiliki sebagian saham di TAI. Jadi di sini SAL harus mencatat bagian labanya dari TAI sesuai dengan metode ekuitas. Artinya meskipun TAI ini tidak anak langsung dari PET, hubungan ini itu tetap diperhitungkan karena SAL merupakan anak dari PET. Selain mencatat bagian dari laba, SAL juga harus mencatat dividen yang diterima dari TAI. Lalu kedua dari sisi PET Corporation. Nah, PET di sini itu kan sebagai induk utama, dia harus mencatat investasinya di dua anak perusahaan, yaitu SAL dan TAI. Tapi pencatatannya itu lebih kompleks karena harus mempertimbangkan pengaruh silang, yang dimana PET mencatat bagian laba dari kedua anak, tetapi juga harus menyesuaikan jika ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Seperti jika ada transaksi jual beli antar entitas yang belum menghasilkan keuntungan. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah urutan pencatatan, yang dimana PET itu tidak bisa langsung mencatat pendapatan investasinya dari SAL sebelum SAL sendiri itu mencatat pendapatannya dari TAI. Nah, jadi prosesnya itu harus berurutan dari bawah ke atas. Selain itu, semua transaksi antar entitas yang belum benar-benar terrealisasi secara ekonomi itu harus dieliminasi supaya laporan konsolidasi itu tidak melebih-lebihkan kinerja perusahaan grup. Oke, selanjutnya di sini ada consolidation work paper pada equity method. Nah, jadi setelah kita mencatat investasi antar perusahaan menggunakan metode ekuitas, langkah selanjutnya dalam proses konsolidasi adalah menyusun work paper atau kertas kerja konsolidasi, di mana tujuannya adalah untuk menggabungkan laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan menjadi satu laporan gabungan sambil menghilangkan pengaruh transaksi antar entitas grup. Nah, lalu di sini ada beberapa penyesuaian atau eliminasi penting yang harus dilakukan pada kertas kerja di sini. Yang pertama itu eliminasi pendapatan antar perusahaan. Jadi misalnya jika PET itu mencatat pendapatan dari SAL, itu harus dihapus supaya tidak dihitung dua kali di laporan grup. Lalu yang kedua, eliminasi dividen antar entitas. Jadi jika SAL membayar dividen ke PET, itu bukan distribusi keluar perusahaan, jadi perlu dihapus juga. Lalu yang ketiga mengenai penyesuaian terhadap investasi. Nah, saldo investasi yang tercatat di buku induk atau anak itu harus disesuaikan supaya tidak muncul lagi di laporan konsolidasi. Lalu yang keempat mengenai eliminasi laba belum direalisasi. Misalnya, jika ada penjualan antar entitas seperti penjualan tanah atau persediaan, keuntungannya itu kan belum benar-benar direalisasi di grup. Jadi perlu dihapus sementara. Lalu yang terakhir, kelima, yakni mengenai pengakuan goodwill dan kepentingan non-pengendali. Jadi jika harga pembelian saham itu lebih tinggi dari nilai bukunya, akan dicatat sebagai goodwill. Lalu bagian laba yang jadi hak pemegang saham non-pengendali juga dihitung dan dicatat secara khusus. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang mutual holding, di mana parent stock held by subsidiary.
Jadi, bila afiliasi memiliki kepentingan kepemilikan satu sama lain, maka nama situasi tersebut adalah kepemilikan bersama, di mana saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan itu tidak beredar dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham beredar dalam neraca konsolidasi. Terus ada dua metode akuntansi yang diterima secara umum untuk saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan, yaitu ada pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional. Maka, untuk mencatat investasi anak perusahaan dalam saham induk, itu bisa berdasarkan ekuitas dan dapat mengeliminasi akun investasi anak perusahaan terhadap akun ekuitas induk dengan cara yang biasa kita sudah lakukan. Baik, selanjutnya. Jadi untuk yang selanjutnya ada conventional method. Nah, dalam metode konvensional, untuk mutual holding, saham yang dimiliki oleh anak perusahaan di entitas induk itu tuh diperlakukan sebagai saham yang telah ditarik kembali atau retired. Artinya saham tersebut itu dianggap tidak lagi beredar dan tidak mempengaruhi perhitungan ekuitas secara langsung. Nah, perlakuan ini tuh menyebabkan entitas induk itu mengurangi jumlah saham yang tercermin dalam pengurangan pada akun common stock. Selain itu, penyesuaian juga dapat dilakukan pada akun additional paid in capital atau retained earning. Nah, tergantung pada sumber pencatatan awal modal tersebut. Nah, langkah selanjutnya dalam metode ini itu adalah mengurangi nilai investasi induk terhadap anak perusahaan. Nah, hal ini tuh penting karena saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan itu tuh menimbulkan hubungan timbal balik yang harus dieliminasi agar laporan keuangan konsolidasian itu tidak mencatat nilai yang berlebihan atau berulang atas aset dan ekuitas. Lalu, metode konvensional ini tuh juga menggunakan serangkaian persamaan simultan yang untuk mencerminkan secara akurat hubungan keuangan antara entitas induk dan anak. Nah, karena terjadi kepemilikan silang, suatu perubahan dalam suatu akun itu dapat memengaruhi akun lainnya secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan ini tuh memerlukan perhitungan yang kompleks dan simultan agar semua interaksi antar entitas itu dapat diakui dan disesuaikan secara menyeluruh. Dengan demikian, metode konvensional itu tuh sepenuhnya mengakui adanya interdependencies atau saling ketergantungan antara induk dan anak perusahaan dalam hal kepemilikan saham. Nah, hal ini membuat metode ini tuh lebih akurat dalam mencerminkan kondisi keuangan real dari grup usaha, terutama ketika terdapat kepemilikan silang antara entitas. Saham anak perusahaan yang dimiliki bersama. Saham induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi tidak beredar dan tidak dilaporkan sebagai saham beredar, baik dalam laporan induk berdasarkan metode ekuitas maupun dalam laporan keuangan konsolidasi. Dua pendekatan yang diterima secara umum untuk menghilangkan dampak saham induk yang dimiliki bersama. Di bagian ini, saham yang dimiliki bersama melibatkan anak perusahaan yang memegang saham satu sama lain dan pendekatan saham treasury tidak berlaku. Nah, pada gambar ini adalah struktur afiliasi dari PAL, SET, dan TON. PAL memiliki 80% saham di SET secara langsung, SET memiliki 70% saham di TON, dan TON memiliki 10% saham di SET. Ada 10% saham non-pengendali di SET dan 30% saham non-pengendali di TON. Lalu dijelaskan akuisisi PAL, SET, dan TON adalah sebagai berikut. Yang pertama, PAL mengakuisisi 80% sahamnya di SET Corporation pada tanggal 2 Januari 2016 seharga 260.000. Ketika ekuitas pemegang saham SET terdiri dari modal saham sebesar 200.000 dan laba ditahan sebesar 100.000. 25.000 total goodwill tersirat. Lalu yang kedua, SET mengakuisisi 70% sahamnya di TON Corporation seharga 112.000 pada tanggal 3 Januari 2017 ketika ekuitas pemegang saham TION terdiri dari 100.000 modal saham dan 50.000 laba ditahan. 10.000 total goodwill tersirat.
Yang ketiga, TON memperoleh 10% sahamnya di set seharga 540.000 pada tanggal 31 Desember 2017 ketika ekuitas pemegang saham set terdiri dari modal saham sebesar 200.000 dan laba ditahan sebesar 200.000 tanpa goodwill. Selanjutnya ada akuntansi sebelum adanya hubungan kepemilikan bersama. Jadi diasumsikan bahwa aset bersih yang tercatat dari investasi yang dijelaskan sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi dan kelebihannya adalah goodwill. Di bawah ini ada neraca saldo dari PAL, SET, dan TON pada tanggal 31 Desember 2017. Yang pertama ada cash dari PAL $64, SET 42, TON $20. Lalu ada other current asset, PAL sebesar 200, SET 85 dan TON 80. Plant and equipment sebesar 500 pada PAL, SET sebesar 240 dan TON 110. Kemudian investment in SET sebesar 80%, milik PAL sebesar 340, investment in TON 70%, milik SET sebesar 133, investment in SET 10% dari TON adalah 40. Jadi total keseluruhan dari milik PAL adalah 1.104, milik SET $500 dan milik TON $250. Selanjutnya ada liabilitas dari PAL sebesar $200, SET $100 dan TON $70. Capital stock dari PAL itu $500, SET $200 dan TON $100. Retained earning dari PAL $404, dari SET $200 dan TON $80. Total dari PAL adalah $1.104, total SET $500 dan total TON $250. Lanjut, saldo di akun investasi PAL di SET pada tanggal 31 Desember 2017 adalah $340.000, didapat dari costnya sebesar $260.000. Kemudian ada 80% dari income SET dikurangi dengan dividen 2016 sebesar 32.000 dan 80% dari 60.000 income-nya dikurangi dengan dividen 2017 48.000. Jadi 260.000 dijumlah dengan 32.000 ditambah dengan 48.000 menghasilkan 340.000. Kemudian investasi SET sebesar 133.000 di TON pada tanggal 31 Desember 2017 didapat dari investment in TON Januari tanggal 3 tahun 2017 biayanya 112.000 ditambah dengan 70% dari income sebesar 30.000 dikurangi dengan dividen pada tahun 2017 sama dengan 21.000. Jadi 112.000 ditambah dengan 21.000 hasilnya 133.000. Di slide ini berisi akuntansi setelah ada hubungan kepemilikan bersama. Pada tahun 2018 ada income dari operasional yang terpisah milik PAL sebesar $112, milik SET $51 dan milik TON $40. Jadi totalnya sebesar $203. Lalu ada dividen milik PAL sebesar 50, SET 30 dan TON 20. Jadi totalnya 100. Kemudian pada nomor 2 itu P dimisalkan sebagai separate income of PAL ditambah dengan 0,8 S. S sama dengan income terpisah dari SET ditambah dengan 0,7 U dan U income terpisah dari TON ditambah 0,1 S. Kemudian P sama dengan
Tadi separate income of PAL-nya sebesar $112.000 ditambah dengan 0,8 S $51.000 ditambah 0,7 U dan U $40.000 ditambah 0,1 S. Yang pertama kita mencari S, yaitu dengan 51.000 ditambah 0,7 U, yang mana U sendiri nilainya $40.000 ditambah 0,1 S. Jadi menghasilkan $79.000 ditambah 0,07 S. Kemudian S dikurangi 0,07 S sama dengan 0,93 S sama dengan 79.000 S. S-nya sendiri menghasilkan 84.946. Kemudian mencari U, 40.000 ditambah 0,1 S. S tadi sebesar 84.946. Jadi U-nya sebesar 48.495. Lalu mencari P dengan $112.000 ditambah 0,8 S. Jadi 112.000 ditambah 0,8 dikali 84.946 dan menghasilkan P sebesar 179.957. Kemudian di bawahnya itu dituliskan controlling share of consolidated net income atau sama dengan net income-nya dari PAL yang mana bernilai 179.557 tadi. Lalu ada NCI share di set income sebesar 84.946 dikali dengan 10%. Jadi menghasilkan 8.495 dan NCI share income sebesar 48.495 dikali dengan 30% yang menghasilkan 14.548. Jadi total separate income-nya sebesar $203.000. Di nomor 3 ini ada ringkasan saldo rekening investasi pada 31 Desember 2018. Yang pertama itu investment balance atau saldo investasi pada 31 Desember 2017 milik PAL sebesar $340.000, set sebesar $133.000 dan ton sebesar $40.000. Kemudian ada pendapatan investasi milik PAL sebesar 84.946 dikali 0,8, hasilnya 67.957, dan milik set sebesar 48.495 dikali 0,7, hasilnya 33.946. Kemudian ada dividen yang diterima milik PAL sebesar 30.000 dikali 0,8, hasilnya 24.000, dan set 20.000 dikali 0,7, hasilnya 14.000. Jadi saldo investasi milik PAL pada tanggal 31 Desember 2018 itu 340.000 ditambah 67.957 dikurangi 24.000, hasilnya 383.957.000 dolar. Kemudian milik set 133.000 ditambah 33.946 dikurangi dengan 14.000, hasilnya 152.946, dan milik ton sebesar $40.000. Pendapatan dividen sebesar $3.000 dan jumlah dividen yang diterima untuk investasi ton sebesar 10% di set tidak mempengaruhi akun investasi karena ton menggunakan metode biaya.
Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi indirect and mutual holding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.